Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia selalu menarik. Dan kalau kita membaca Alkitab, kitab segala kitab, kitab yang mengajarkan kita tentang kehidupan, bagaimana untuk kita berjalan dalam kehidupan ini. Kali ini aku mau cerita tentang kebangkitan Yesus. Kadang-kadang kan kita dengar juga cerita orang tentang orang mati suri ya. Jadi dia pernah meninggal, kemudian dia dibangkitkan, dia bangkit, dia bangun, hidup lagi. Orang katakan mati suri. Orang mati suri. Orang mati suri biasanya dia udah jalan di alam maut juga, udah melihat di sana seperti apa. Dan kita semua pastinya akan melewati jalan itu, jalan kematian itu. Setiap yang hidup pasti ada matinya. Tidak ada yang hidup kemudian dia kekal abadi, nggak ada. Yang kekal abadi itu Tuhan. Kita manusia mah cuma darah dan daging, ya pasti matilah. Aku mau cerita tentang kebangkitan Yesus nih. Perbedaannya tuh, Yesus bangkit itu bukan cuma dua orang yang melihat Yesus bangkit. Yesus bangkit itu ribuan orang melihat. Bahkan sampai kenaikannya itu ribuan orang melihatnya. Tidak sedikit orang yang melihat. Ada perjumpaan secara pribadi dengan dia ketika dia bangkit. Setelah kebangkitannya itu, alangkah bahagianya mereka yang pernah berjumpa dengan Yesus. Itu tidak bisa diduitin, Bapak Ibu Saudara. Aku sangat bersyukur. Sangat bersyukur karena aku dipilih Dia. Walaupun sampai saat ini anak-anakku masih mengharapkan aku bisa kembali ke agamaku yang lama, supaya ketika aku mati nanti mereka bisa yasinkan aku. Karena ketika aku mati dalam Kristen, mereka tidak mungkin mau meyasinkan aku, nggak boleh. Sedih ya, jujur sedih sebagai seorang ibu. Tapi aku bilang, aku tidak akan kembali lagi ke sana. Aku sudah menemukan juru selamatku secara pribadi. Aku sudah menemukan Dia yang mau berkorban untuk aku, yang menjadi penolongku selama ini. Aku tidak bisa tukar dengan apapun di dalam dunia ini. Karena terlalu besar kasihnya buat aku. Aku bilang sama anakku, jangan sedih. Kalau nanti satu waktu aku meninggal, orang gereja akan mengurusi aku. Ada adikmu yang kecil, dia akan mengurusi semuanya. Jangan khawatir. Kenapa ada ajaran agama yang begitu keras di
dalam kehidupan di dunia ini. Ajaran agama yang memisahkan hubungan antara orang tua dengan anak. Bahkan sampai adiknya yang bungsu akan menikah di tahun depan, mereka sudah nyatakan bahwa mereka tidak akan ikut dalam gereja untuk menyaksikan pemberkatan adiknya. Kenapa? Ada aturan agama yang memisahkan. Tuhan Yesus datang tidak bawa agama. Tuhan Yesus datang tidak bawa agama ke dunia ini. Dia tidak bawa agama, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mau kita mengandalkan dia. Kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dialah Juru Selamat umat manusia. Kalau kemarin aku cerita tentang kasihnya yang begitu besar sehingga ada karya salib. Karena salibnya membebaskan kita dari dosa. Karena cucuran darahnya menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan kita. Darahnya tercurah untuk menggantikan kita. Itulah persembahan untuk menggantikan, penebusan untuk menggantikan kita. Dia mati, kemudian dikuburkan. Karena ketika sudah siang itu, Simon Kirene, salah satu pengikutnya, datang kepada pemimpin wilayah situ, minta izin untuk menguburkan jenazah Yesus. Dia minta kepada Kayafas untuk menguburkan dan diizinkan. Dia dan murid-murid yang lain mengafani dan menguburkan dia. Dan setiap hari mereka datang untuk memberi ramuan, sebagaimana tradisi mereka memberi ramuan di tubuh Yesus itu. Ketika Maria dan temannya datang melihat kuburan, kok itu batu yang di depan kuburan, batu yang besar itu kok sudah terbuka. Ketika mereka masuk, ada seorang malaikat di situ yang berjubah putih. Dia mengatakan, siapa yang kamu cari? Dia bilang, kemana tubuh Yesus? Apakah kau yang mencurinya? Kau taruh di mana tubuhnya? Malaikat itu berkata, dia sudah bangkit. Pergilah, beritahukan pada murid-muridnya agar menemui dia di Galilea, di Galilea. Dua wanita ini berlari-lari untuk memberitahukan murid-murid Tuhan yang lain. Kemudian ada juga dua murid yang sedang berjalan. Tiba-tiba berjumpa dengan seseorang dan
dalam perjalanan mereka bertiga bercerita, bercakap-cakap. Ketika bercakap-cakap itu, mereka sedang bercerita tentang penyaliban Kristus ini, Yesus ini. Dan orang yang baru bergabung dengan mereka tanya, ada apa? Mereka bilang, apa kau tidak tahu? Sampai gempar seperti itu beritanya. Kejadian yang sangat menggemparkan. Kenapa kamu bisa nggak tahu? Dan akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Yesus karena ada perasaan sukacita menggebu-gebu di dalam hati mereka. Ternyata itu Tuhan Yesus. Dia bangkit. Dia tidak mati. Dia sudah mengalahkan alam maut itu. Dan kita pun sebagai orang yang percaya kepada Dia, jangan takut mati. Karena setelah kematian akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Dia. Jangan takut. Kalau Dia hanya mati, kalau hanya mati saja, percuma kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Percuma. Apa bedanya dengan kematian manusia yang lain? Toh mati, tidak ada kuasanya lagi. Tetapi Yesus berbeda. Yesus berbeda. Sangat berbeda. Dia mati 3 hari, kemudian Dia bangkit. Dia mengalahkan alam maut. Bukan cuman mati, tapi 40 hari kemudian Dia naik ke surga dan disaksikan ribuan manusia di situ, yang murid-muridnya situ, pengikut-pengikutnya. Ada sukacita yang besar ketika Dia bangkit. Iblis pikir setelah Yesus mati sudah selesai, tidak ada kelanjutan lagi. Iblis senang. Dia tidak tahu. Ternyata dalam 3 hari itu Yesus mengalahkan alam maut. Dia bangkit. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini atau satu pribadi pun bisa seperti Dia, yang penuh kuasa. Alam maut dikalahkan. Bahkan sampai saat ini dalam nama Dia ada kuasa yang besar sekali. Di dalam nama Dia ada mujizat. Kalau kemarin-kemarin saya cerita tentang mujizat-mujizat di dalam pelayanan, beberapa mujizat yang terjadi dalam pelayanan saya. Tapi sebenarnya banyak sekali yang terjadi di dalam pelayanan saya, mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat, yang semuanya ajaib. Tapi kita ini manusia, kita seperti Thomas. Kalau belum menyaksikan mujizat itu dengan mata kepala kita sendiri, kita belum percaya. Seperti Thomas, dia katakan, aku tidak percaya kalau Yesus bangkit. Kalau belum saya melihat sendiri lubang di tangannya dan saya menyucukkan jari saya ke dalam rusuknya, saya tidak akan percaya kalau Dia sudah bangkit. Sama dengan kita umat manusia ini, tidak percaya Yesus punya kuasa kalau kita tidak melihat mujizat itu terjadi di depan mata kita. Janganlah kita seperti Thomas yang mau melihat dulu baru percaya, tapi jadilah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Percayalah walaupun tidak melihat. Percayalah, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu takut untuk menyatakan iman, cukup
Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Proteksi aku, handle hidupku, beres, selesai. Kamu nggak perlu ke gereja juga nggak apa-apa, tapi hari-hari kau ingat akan Dia. Mungkin kamu masih secara manusia kamu takut untuk menyatakan itu. Banyak orang menghubungi saya, konseling tentang Yesus. Mungkin kamu juga pengen, kamu bisa kontak aku di 081 225 198 945. Saya dengan sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara yang pengen konseling, pengen didoakan,